gitu ya, jualan aja apa kayak lewat Twitter kayak apa gitu, lagi seneng Twitter. Dulu dia suka bulatuk ya, omong kosong lah gitu, omong kosong gitulah di Twitter, ngomongin apa. Nah di situ tapi kita judulin yuk gitu, si keripik pedasnya apa dulu tuh. Jadi bukan cuman Maici judulnya, ada Maipa, ada Maojo, pokoknya yang nama-nama Sunda. Nama Sunda pokoknya mah harus Mama Sunda gitu. Kita ngobrol, akhirnya lolos lah ini si Maici, lolos seleksi ya. Apalagi ya, loncat-loncat ini. Loncat-loncat. Apa? Ini menarik kok, justru ini dramanya seperti ini ya. Sampai di satu masa ya, ada perpecahan. Jadi di Maici itu yang tadi Bob cerita ya, ada kakak adik gitu. Akhirnya kita kan jualan Maici nih. Selang berapa bulan adiknya Bob ikut jualan. Langsung ngambil ke pabriknya itu. Jadi nggak melewati kita pada masanya. Cuman ya udahlah, dia bilang gitu, ya udahlah teh ya waktu itu ya. Kita tidak ngeh juga gitu akan menjadi bergulir gitu, menjadi bola salju, dan akhirnya sampai pecah juga. Dia juga claiming sebagai owner, di kita sebagai yang nggak mau mulainya gitulah ya. Maksudnya yang pertama juga claiming juga sebagai owner gitu. Cuman ini memang istilahnya pergolakan batin. Kalau saya kan pada masa itu saya belum berkeluarga sama Bob, jadi saya lebih banyak diam ya, maksudnya tidak mau juga istilahnya ikut campur lah, terlalu masuk gitu ya. Udahlah itu coba kamu selesain aja, itu kan sama adik kamu juga gitu kan. Saya oke lah, saya backing aja gitu, saya manajemen lah gitu istilahnya mah. Cuman akhirnya juga sama Bob juga akhirnya ya udahlah gitu, rezeki masing-masing aja gitu. Memang di situ kita berusaha berdamai, berusaha legowo, istilahnya mah rezeki moal pahili teh insya Allah gitu sampai ya. Sekarang, sampai sekarang juga yang punya adiknya Bob masih jalan juga dengan nama yang sama walaupun logonya berbeda. Karena kalau misalnya secara hukum alhamdulillah sih sebenarnya kalau merek dagang sudah kita yang pegang. Ya udahlah kita serahkan pada invisible hand aja gitu. Maksudnya kita biarkan market yang berbicara gitu, seperti itu. Ya itu menjadi cukup drama juga ya. Menjadi cukup drama juga. Ada masanya juga saya sampai dibully secara nasional lewat sosmed. Jadi akun Twitter saya tuh penuh dengan mention yang membuli saya gitu, bahwa pemecah keluarga, saya pemecah keluarga lah, kambing hitam lah, segala macem gitu. Jadi lebih milih cewek ketimbang keluarga dan bla bla bla. Cuman kalau saya sih sebenarnya ya cukup sakit hati juga ya, maksudnya manusiawi lah ya, dibully secara konstan selama berbulan-bulan gitu, dan selalu masuk ke dalam sosmed kita kan. Itu sebuah toksik gitu ya. Sampai akhirnya saya shutdown juga tuh Twitter saya juga gitu. Sampai karena sekarang nggak pernah buka Twitter lagi. Gimana ya, karena menurut saya nggak mau membuang energi saya ke situ gitu. Sedangkan pada masanya kan Maici alhamdulillah ya permintaan juga banyak. Saya mencoba istilahnya shifting energi saya ke arah sana gitu. Udah lebih baik saya ngurusin manajemen lah gitu istilahnya, daripada ngurusin yang gini-gini juga. Kalau saya sih punya prinsip ya, people just want to hear what they want to hear gitu. Mau saya ngomong gimana juga mereka mereka beliefnya itu kan seperti percuma juga gitu. Saya membela diri apa gimana, sedangkan mereka belief sistemnya udah saya tuh istilahnya antagonis gitu ya. Ya udahlah terserah kalian gitu. Kalau saya sih udah di titik itu juga sih, walaupun sakit hati atau apa ya udahlah gitu. Itu mah biar urusan saya dan ekspektasi saya kepada diri saya sendiri gitu. Orang lain mau berpikir apa tentang saya nggak punya kuasa. Mereka berpikir apa tentang saya juga ya udahlah gitu kan. Dia sering bilang sok tuh istilahnya konfrontasi dong, stand up, karena yang aku tahu kamu tuh orangnya speak up, kata dia ya. Kamu tuh bukan tipe orang yang dibully, kata dia gitu. Saya pikir percuma lah gitu, lagian juga yang ngebully juga mana orangnya. Mereka semua hanya keyboard warrior doang ya. Dan kita mencoba istilahnya melawan mereka gitu, yang tadi seperti Kang Irwan bilang gitu, dengan lingkungan. Akhirnya ketika kita dibully itu, kita akhirnya muncul dengan
satu nilai yang mereka nggak akan pernah bisa gitu, yaitu kita punya program itu Maici itu One Coin One Leaf. Jadi setiap pembelian satu produk Maici, si buyer ini menyumbang Rp100 untuk kelestarian lingkungan hidup gitu. Jadi kita alokasikan dananya ya kurang lebih untuk CSR lah ya. Ini sejauh ini kita sudah kerjasama sama Greeneration ID, sama Walhi Jabar, terus sama Common Room. Jadi memang untuk pelestarian aja, kayak misalkan ada lahan yang harus ditanami semacam itulah. Terus kayak diet kantong plastik, jadi kita bikinin kantong belanja gitu yang dari kain ya karena kan sih. Tadi balik lagi jauh sebelum Maici kan memang kita sudah suka ijo-ijoan dari ya tadi landscape, betul. memang sudah punya kecintaan terhadap itu gitu. Jadi sekalian diimplementasikan ke dalam CSR brand Maici gitu. Jadi kita benar-benar came up with something yang kayaknya mereka nggak akan kepikiran nih deh, udah kita coba meningkatkan value kita gitu. Seperti itu sih Kang Irwan. Saya buka lepas kacamata lagi sama seperti tadi yang saya rasakan di mobil waktu perjalanan di sini ya. Saya ikut merasakan. Okay. Tadi di mobil saya cuman nggak jelas kenapa, tapi setelah mendengar cerita ini semua, saya connect. Okay. Ya, saya doakan yang terbaik ya. Oh, thank you Kang Irwan. Terima kasih Kang Irwan. Saya cuma punya doa itu aja. Ya. Buat saya ini ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diungkapin, tapi terutama teteh saya merasa dengan perut. Makanya Pak tadi, teteh ikut nggak? Ikut bicara. Iya, iya. Ya. Ya, ini saya- the first and the one and only ini. Ya. Oh Iya, iya, saya benar. jarang juga. Oh iya? Jarang juga dia. Oh gitu. Iya, ini pertama nih. Pertama Ya, malah alhamdulillah kayaknya. berarti ya bisa Iya, ini iya. kita kumpul bersama. Ya. Mungkin kalau orang dicubit, kemudian dia balas cubit, itu mungkin normal lah. Iya, iya. Betul, manusiawi. Tapi kalau orang dicubit, rasa sakit atau sedihnya, getirnya, energi itu justru dialihkan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Itu luar biasa. Amin, amin. Ya, Mudah-mudahan itu- istiqomah. Itu luar biasa buat Iya, saya. iya. Ya, ayah. Betul. Nah, wah saya juga haru nih. Memang tadi saya sempat sedikit kaget tadi. Ada satu kata tadi bahwa lagi, yaitu Bob ini pernah pengangguran juga loh. Pernah. Pernah. Belum ada gitu ya. Itu titik terendah dalam hidup saya. Iya, iya. Saya sudah give up. Benar-benar gitu ya. Itu makanya kenapa saya Iya. makanya saya ada inisiatif Iya. untuk bikin reuni SMA 2 Iya. tersebut. Saya memanggil Aha. alam semesta, Allah untuk Iya. Iya. gue pengen bahagia. Saya pengen Wah, lakukan itu sesuatu karena di titik itu, Iya. di titik itu semua bisnis yang saya lakukan hancur. Iya. Kemudian tadi di keluarga juga saya tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan. Iya. Baik dari rasa kasih sayang baik berupa materi ataupun imateri. Cuman saya tidak bisa ngungkapinnya gitu karena buat saya sebenarnya keluarga itu nomor satu. Iya. Tapi yang dianggap nomor satu ini tidak menomorsatukan saya kurang lebih gitu ya. Ada pertentangannya gitu, pertentangan batinnya di situ. Nah, pertentangan batinnya di situ. Jadi akhirnya saya berusaha mencari itu gitu, mencari Iya. apa nih yang saya bisa lakukan. Saya di titik memang ya itu udah paling titik terendah lah. Makanya ketemu Mei juga saya udah nggak punya apa-apa. Saya bilang saya nggak punya apa-apa, nggak tahu mau kemana. Iya. Kalau kamu mau ikut saya juga saya nggak tahu mau ngapain. Saya bilang saya bisa dagang, saya bisa bisnis selama 7 tahun ini saya survive dari bisnis gitu. Saya nggak kerja, kuliah juga drop out, dari Unpar drop out karena memang di titik di semester berapa ya? Dari semester 2 ya, semester 2 semester 3 saya sudah ngerjain bisnis IO kan, ngelanjutin yang tadi pensi kan. Jadi ada channel dan sebagainya. Saya punya uang. Nah, uang saya itu buat kuliah saya sendiri. Dan ya sampai akhirnya saya belajar bisnis, rugi sendiri, dimakan sendiri. Tapi di satu titik uang saya habis karena support keluarga juga. Iya. Dan akhirnya memilih, saya nggak bisa ngelanjutin kuliah. Saya punya uang dari bisnis itu untuk diri saya sendiri dan berusaha mensupport keluarga. Tapi pada satu titik udah nggak ada lagi gitu. Dan apa yang saya perjuangkan buat keluarga juga ya nggak sebegitunya gitu. Makanya udahlah give up gitu. Tapi Mei datang ya jangan give up gitu. Jangan give up. Ayo kita coba lagi. Dan kali ini
benar-benar buat kamu, bukan buat keluarga gitu. Di situ baru oh iya ya gitu. Tapi kan ironisnya ketika kita mencoba untuk diri sendiri, ketika saya berjuang untuk masa depan saya sendiri, ternyata akhirnya dia gerogotin juga. Itu pergolakan batin waktu pas Maichi 2011-2012 lah, yang tadi ada perpecahan dan sebagainya. Padahal kan judulnya buat saya sendiri nih, judulnya gitu. Sampai akhirnya lumayan lama pergolakan batin itu, lumayan lama, walaupun di satu sisi kita legowo, biarin lah adik saya silahkan jalan. Tapi kan dalam hati tetap namanya manusia tetap ngedumel. Harusnya itu punya saya sendiri, harusnya Maichi itu cuma satu, kenapa harus aja di dua dan harus berbagi sama adik dan sebagainya. Itu lumayan panjang, sampai akhirnya kita ngobrol sana ngobrol sini. Jadi waktu kemarin kenapa saya juga berterima kasih sama Pak Chandra, Pak Chandra Godong Ijo. Beliau salah satu yang menyadarkan. Beliau tuh closure yang beliau berikan ya. Beliau bilang ya mau sampai kapan itu lu mikirin itu gitu, karena sebenarnya orang tidak peduli kok Maichi ada dua atau apa, nggak peduli. Yang mereka pedulikan mah ya rasanya enak, deliver rasanya bagus, ya udah nggak peduli toh itu pecah apa, siapa yang duluan memulai, siapa duluan yang memulai dan sebagainya, nggak peduli. Sorry ya Bob, kata Pak Chandra gitu, sorry ya Bob, saya aja nggak peduli gitu, saya aja nggak peduli, terus kenapa kamu harus pedulikan di situ? Oh iya ya gitu, itu hanya masalah di pikiran kamu. Ya ngapain saya mikirin itu gitu. Dan itu bertahun-tahun, sampai makanya baru beliaulah yang bilang itu dengan straightforward gitu. Pertemuan sekitar begitu lantang lah. Kedua, ketiga nggak perlu waktu lama, cuman ngomong udah ngapain lagi, fokus ini simple dan ini berliannya kamu apa, Maichi ini diamondnya kamu gitu. Terus diamondnya ini nggak kamu apa ya, kamu mikirin masalah yang lain, padahal ini diamond loh. Saya aja pengen bisnis kayak kamu. Gimana maksudnya Pak? Iya, saya tuh bisnis tanaman itu susah sekali, Bob. Kamu tuh punya produk yang tidak akan bisa digantikan gitu. Walaupun misalkan ada adik kamu lah, ada kompetitor dan sebagainya, tapi kan tanaman bisa diperbanyak. Loh, saya tuh iri sama bisnis kamu katanya. Iya gitu Pak. Iya, justru saya tuh pengen belajar sama kamu karena kamu bisa bikin produk yang emang kamu doang yang bikin. Saya kan bisa kan memuliakan tanaman, diperbanyak, diambil sama orang yang dibeli jadi saingan. Besok langsung jadi saingan, dan itu sudah terjadi kata dia. Bisnis saya itu fragile katanya. Nah, bisnis kamu tuh tidak fragile. Ya, rasanya hanya kamu yang punya, brandnya kamu yang punya. Ya udah, katanya ini tuh diamond. Saya tuh pengen bisnis yang seperti kamu justru. Kenapa kamu mikirin perpecahan lah, adik kamu lah, keluarga. Sampai dia bilang, walaupun misalkan sama lah namanya Maichi misal, ya kan nama kamu kan gak dikasusin juga, kata Pak Chandra. Tapi saya yakin 100% rasanya pasti nggak sama. Padahal Pak Chandra tuh belum pernah nyobain yang adiknya Bob gitu. Tapi dia sudah klaim 100% pasti nggak akan sama. Dan memang betul. Dan memang betul rasanya juga beda gitu. Dan closer itulah yang saya dapatkan, makanya saya bersyukur kalau dari komunitas tanaman itu akhirnya kita bisa ketemu beliau. Itu salah satu closure yang saya syukuri dari komunitas tanaman itu. Saya bisa ketemu dengan Pak Chandra yang bikin pergumulan batin itu beres. Ya sekarang sudah nggak bawa itu gitu 10 saya. 10 tahun lebih. 10 tahun. Ketemunya harus di Godong Ijo dulu, harus ketemu Pak Chandra dulu. Ibaratnya jadi saya tuh sama Mei ini ngarungin bisnis itu ya bener-bener otodidak dan tidak ada mentor. Nah, di titik itulah saya baru ketemu, akhirnya saya punya mentor, Pak Chandra gitu. Salah satunya, walaupun banyak ya mentor yang lain, tapi mentor yang bikin batin kita tuh cukup kuat untuk ya udahlah. Tadi ada sempat terlontar satu kata yang menarik sekali, bahwa Bob yang luar biasa ini, yang punya visi, punya mimpi, ya, benar-benar kecerdasan maupun punya ide gitu, tapi pernah sempat tidak punya apa-apa, pengangguran. Iya benar. Betul. Serius. titik terendah. Ya give up, sampai hampir give up. Makanya saya butuh energi itu tadi. Dalam bayangan saya energi tadi adalah, jawabannya adalah coba bikin reuni. Dimana saya tadi titik saya bahagia gitu. Dan ya it works gitu. Itu titik saya bangkit, ketemu Mei, awalnya ketemu teman-teman SMA, kemudian akhirnya mengkerucut ketemu Mei yang bikin saya ya udahlah, saya coba sekali lagi gitu.
Dan memang nggak langsung Maichi kan Kang, ada beberapa tadi landscape dulu Iya, sampai akhirnya iya. Maichi gitu. Baru fokus di Maichi. Ya. Ketika kita sudah mulai akhirnya di satu titik ini gimana ya kita biar bisa makan keripik pedas ya, kita tadi kan konsumtif banget gitu ya pada masanya. Tapi gimana caranya kita juga nggak keluar uang gitu kan tadinya. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita coba nih jualin gitu. Iya, iya. Waktu itu modal kita 50.000 masing-masing. 50.000? Saya 50.000, dia 50.000 karena dia memang cuma punya uang 50.000. Oke. Iya. Oke, jadi Ya udah, 50-50 nih. ya udah 50 aja deh. Ada 100 ribunya dipakai buat ke dokter gigi. Serius ya deh, serius. Karena gigi saya bolong. Ya bener. Ini terus dicabut kan. Nah, itu 100 ribu itu untuk ke dokter gigi, terus 50 ribu sisanya ya buat keripik. Dari bisnis yang landscape ya untuk bertahan hidup, dan habis tinggal segitu, tinggal 150 ribu di rekening. Oke, Ya, dengan 100.000 apa yang Oke. terjadi? Ya kita beli keripik, Beli keripik. terus beli plastik Iya. ya. Akhirnya bergulung lah gitu. Akhirnya si modalnya menggulung sampai ke satu masa kita dulu jualan pakai toples ya. Ceritanya ini di Lebaran. Beli Pakai toples. Wah, jauh belum kemasan Belum gini gini, wah, masih kemasan kemasan polos. plastik polos waktu itu. Belum di sablon Iya. masih polos Tapi aja. sudah berjudul Maichi itu. Cuman nggak ada brand, nggak ada apa. Artinya sudah di Twitter tadi narasi sudah kan? Sudah Sudah ada. ada narasi tapi Oke. kemasan masih plastik polos pada masanya. Jadi belum ada sablonan merek atau apa, benar-benar kita nggak punya modal aja tadi, bener 50.000 ewang teh bener gitu. Jadi benar-benar beli keripik waktu itu dari 100.000 kita dapat berapa ya? Dapat 20, 30 20 apa pieces 30 pieces lah. Iya. Yang kita bungkusin sendiri, bumbuin segala macem. Terus kita jual. Akhirnya puasa waktu itu berapa bulan deh? 8 bulan. 8 bulan kita, maksudnya nggak ngambil keuntungan, Jadi benar-benar profitnya jadi modal lagi, jadi modal profit itu lagi. hanya diambil untuk sehari-hari rokok, lah, makan, pulsa internet. nah, kuota ya. Kuota. Gitu. 8 bulan di bulan ke-8 rasanya sudah punya sekitar hampir mau 100 juta, dari 100.000 tadi 50 gitu. Luar Terus biasa kita loh. waktu itu punya celengan ayam. Nah, Oke, Nah, oke. punya celengan ayam. Jadi Terus? kita belum Menarik. join account nih di rekening bank ya. Oke. ya kan belum Udah, nikah, join accountnya udah aja di celengan ayam. ayam. Jadi Tapi kamu- sepakat nih, benar. sepakat. Nanti bagi 2 ya gitu. Tapi masukinnya bebas gitu, nggak kamu berapa aku berapa, udah kalau punya uang masukin. Itu celengan ayam kita bobok pas mau nikah ya, kalau Pas nggak mau salah. nikah. Pas mau nikah Buat kita tenda bobok. biru ya? Buat tenda biru. berapa lumayan lah ya? lumayan. Lucu juga tuh pakai celengan ayam. Wih, menarik. Gitu. Ya waktu itu kita lumayan ya, maksudnya puasa itu maksudnya dalam artian kita tidak konsumtif ya, nggak belanja lah, nggak Nggak. apa gitu. Jadi Tapi editan loh, 8 bulan loh. iya 8 bulan. Triknya gimana sih? Kok bisa 8 bulan? Coba dari 100 Oh, dari 100.000 ke 100 juta gitu. berapa persen? Coba kita kan penasaran. Ya, I Coba guess. disarikan dalam 1 menit aja deh, 60 detik deh. Beruntung. Udah. Oh. Beruntung. Beruntung. Ya cuman kan Iya. kalau definisi beruntung itu Iya. wah sangat abstrak, tapi saya rasa itu keberuntungan. Walaupun keberuntungan itu ketika sudah dielaborasi memang menjadi panjang. Tapi saya rasa saya sama Mei sampai di titik ini adalah keberuntungan. Momentumnya tepat. Twitter pada zaman itu lagi hot-hotnya. Sekarang kan sudah ada TikTok, sudah ada macam-macam. Dulu hanya Twitter. Oh. Iya kan? Belum Dulu ada Instagram dulu. maksudnya dari Facebook beralih ke Instagram Twitter. dulu. Iya, Ya, iya, itu iya. kan momentum, bahasa alay momentum. Banyak momentum-momentum yang memang ya itu Allah udah desain memang buat kita gitu. Serba pas. Betul. betul. Makanya kayak saya sudah waktunya betul. gitu. Dan saya percaya saya tidak bisa mengulang itu. Iya, iya. Dan siapapun tidak bisa mengulang itu, dan mungkin ya orang lain bisa menemukan yang lain tapi bukan Maichi gitu. Apapun itu. Makanya saya percaya dengan keberuntungan tersebut, tapi ada tapinya. Keberuntungan itu datang untuk orang yang terus bergerak. Nah, di satu titik kan itu saya sudah give up, saya bergeraknya adalah mencari titik happiness tadi. Baik. Nah, makanya kalau kita mau beruntung ya kita memang harus happy kayaknya. Mental kita harus happy dulu. Ya. Itu kayaknya kalau mau disarikan itu. Happy dulu, happiness gives luck. Wow, keren sekali ya. Luar biasa nih teman-teman. Luar biasa. Oke, kalau dari Teteh mungkin bagi juga ya, tentang ilmu kehidupan ya, biar kita buat kita yang muda-muda nih, biar lebih seru juga nih ya. Ilmu kehidupan apa ya? Saya Iya. juga masih terus belajar sih, Pak. Iya, Cuman yang
sejauh ini kan saya sebenarnya orangnya juga less ambition ya, bukan tipe yang gue harus dapet ini ketika gue umur segini, gue harus udah punya apa-apa. Saya tuh benar-benar tipe orang yang seize the day lah gitu, maksudnya hari ini pencapaian itu pencapaian itu yang sederhana gitu. Sebenarnya kan cita-citaku tuh menjadi pengangguran yang kaya raya kan, ya cita-cita semua orang. Jadi pada masanya bisa dibilang tidak terlalu ngoyo, ya benar-benar kayak slow living lah gitu ya, kalau istilah zaman now kan eta ya, slow living. Cuman ketika misalkan diberi acuan gitu nih, ini dia nih salah satu orang yang membuat saya sadar akan potensi diri saya sendiri, karena saya juga ngerasa saya mau ordinary gitu. Ketika tadi juga kan membuka ya nothing special lah gitu about me gitu. Tadi dia suka menyadarkan kamu teh udah nggak ordinary bu gitu, kamu teh juga something lagi, bukan nothing special lah kata dia teh. Semua orang juga punya uniknya sendiri gitu, dan akhirnya dia yang mencoba menggali potensi saya lah gitu. Dan ketika memang sudah diberikan gambaran gitu ya, visual gitu, kayak nanti tuh kita tahun segini insya Allah lah gini-gini, asalkan kita juga jangan terlalu foya-foya gitu ya, hidup berhemat gitu. Dan memang itu secara karakter saya masuk sih, karena saya juga bukan tipe yang hambur lah gitu ya, maksudnya memang senang saving lah gitu ya, hemat lah gitu. Jadi ya mungkin kalau buat yang muda-muda lah gitu ya saving lah, maksudnya kita we never know ya, maksudnya masa depan akan membawa kita ke jalur mana. Kalau jalur yang bagus sih ya alhamdulillah disyukuri, tapi ketika something yang tidak sesuai prediksi gitu, jangan terlalu overwhelm, karena kita juga harus menyediakan room for error, karena apapun apapun yang kita pengen jalanin tuh tidak 100% sesuai gitu. Jadi mungkin sedikit less expectation yang akan membawa kita ke happiness gitu. Jadi ekspektasi dikurangin sedikit, room for error supaya kita happy gitu. Dan saving for the sake of saving aja, nggak usah saving untuk supaya bisa beli ini, ya bagus lah ada tujuan, tapi ya udahlah for the sake of saving aja gitu. Dan buat tadi misalkan ya anak-anak muda yang begitu ambisius, begitu apa, jangan terlalu ya bolehlah ambisius, tapi mungkin ya tadi ya ada room for error yang membuat kita juga jadi lebih menghargai proses dan kesabaran. Karena kesabaran itu walaupun terkesan seperti tidak berdaya gitu ya, kan kata sabar, apa-apa sabar, tapi believe lah gitu, memang akhirnya patience itu akan membawa sesuatu kok gitu. Patience itu adalah sebuah perjalanan panjang dan sebuah kerja keras. Patience juga adalah, kesabaran itu adalah kerja keras, karena kan itu long endurance gitu kan, sebuah long run buat kita semua untuk terus ngulur benang sabar kita tuh itu juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi buat yang kalau misalkan masih terus ngoyo, mungkin coba reflektif aja, mungkin ya banyak bersyukur aja sih, mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Kalau dari AA? Sepertinya tadi sudah ya. Maksudnya happiness bring luck. Makanya kita harus happy. Nah, titik di mana kita tidak happy, kalau saya merasakan ketika saya tidak happy, apapun circumstancesnya, bisa keluarga, bisa teman, bisa pacar, bisa anak, bisa apapun yang membuat kita tidak happy, kita nggak akan bisa berkarya, kita tidak akan bisa, kalau dari sisi bisnis berarti kita tidak akan bisa cuan, karena kita nggak happy. Dan saya juga sering lihat teman-teman yang muda terutama, mereka nih mencari pelarian gitu ya. Ada pelariannya bagus, ada yang pelariannya tidak bagus. Contoh aja misalkan pelarian, mereka butuh liburan. Mereka butuh liburan dari segala aktivitas dalam pengejaran duniawi mereka gitu. Berarti ada yang salah dengan kerjaan mereka. Karena kok butuh liburan? Berarti ngerti gak? Maksudnya mereka butuh liburan dari sesuatu yang mereka hindari. Kenapa nggak mencari pekerjaan yang tidak akan dihindari selamanya? Bermain terus. Betul. Saya mengerjain Maici, saya happy. Walaupun ada dramanya di sana, walaupun ada banyaklah yang kita alamin, perpecahan, pabrik pernah kebakaran, rugi pernah berapa miliar. Tapi I'm happy. Saya happy dengan Mei, saya happy dengan Maici, saya happy dengan karyawan saya happy dengan setiap hari gitu. Ya bisa dibilang saya nggak butuh libur gitu, karena memang saya happy, walaupun memang
yuk jalan-jalan apa memang butuh juga, tapi maksudnya bukan benar-benar saya liburan itu bukan karena menghindari Maici gitu. Baik. Tapi saya liburan karena memang pengen aja gitu. Kalau orang lain kan beda, liburan tuh aduh akhirnya nih Sabtu Minggu. Nah, berarti lu menghindari Senin sampai Jumat dong. Benar. Kenapa alih-alih mencari liburan, kenapa nggak mencari pekerjaan yang bakal dicintai seumur hidup gitu, gitu sih. Jadi memang itu susah sih, maksudnya susah. Tapi kan lu nggak enak aja Pak Bob ngomong gitu. Saya juga harus terpaksa saya harus ngerjain ini. Ya saya nggak cinta sebenarnya. Ya kalau begitu cari cintanya gitu, apapun itu. Ya makanya memang saya setuju dengan ini kalau tarik lagi garis mundur sebenarnya. Peran kita kalau yang sudah punya keluarga, sudah punya anak-anak, peran parenting itu penting untuk si anak-anak ini menemukan fitrahnya. Iya. Apakah fitrahnya musik, fitrahnya apa? Yang penting dia happy. Kalau udah happy pasti jadilah apapun itu. Luar biasa. Wow, keren sekali, keren. Waduh, ini benar-benar saling melengkapi ya. Ada kesabaran yang sebenarnya justru kekuatan terbesar. Dan juga artinya mencintai sesuatu apa yang kita kerjakan. Ya. Karena itu energi yang luar biasa. Ya. Ya. Nggak akan ada capeknya. Betul. Ya, Artinya, betul. ya. Masalah drama itu biasa. Biasa. Vitaminnya justru. Ya. Ya. Luar biasa. Terima kasih banget. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih banget. Teteh. Nuhun. Makasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam Amin. semuanya. Ya, terima kasih.